kan udah punya cucu ya Wi ya. Ini sesama nenek-nenek. Kamu sama Omai udah sama nenek-nenek. Walaupun masih muda tapi udah jadi nenek-nenek. Iya, aku punya cucu dari ponakan ya. Iya dari ponakan. Nah kalau kita mau kasih lihat ya Omai di tengah kesibukannya review makanan, cuti bikin lapar. Tapi dia masih sempat nganter cucunya sekolah. Ini lucu banget sih. Ini lucu banget ya manggilnya Omai. Dika namanya. Dika. Sekalian Dika ngeliatin kelas mobil berapa baru ya Omai. Iya sambil ngomongin mobil baru sebenarnya itu. Apresiasi terhadap diri sendiri. Iya. Flexing all the time gimana? Dika kelas berapa? Sekarang Dika kelas 3 SD, umurnya sudah 9 tahun. Oh wow. Omai, ada yang bilang kalau cucu sama neneknya itu adalah aliansi terbaik di dunia. Mau mamahnya ngelarang ini itu tapi pasti akan dilakukan oleh neneknya demi cucunya. Nah itu dia yang tidak saya lakukan. Karena kan itu dia yang tidak saya lakukan karena mamanya itu kan single parent. Tidak bersama, dia itu mengasuh anaknya sendiri. Jadi kalau saya sesayang apapun saya sama cucu, kalau tiba-tiba cucu saya A, mamanya B, saya harus B. Kalau saya A, nanti saya tuh takutnya merusak peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh anakku. Jadi saya enggak, kalau cucu saya ngadu atau apa, saya paling gini aja, oh iya, nurut mama. Ke dapur atau apa, nanti kalau cucu saya nggak ada mungkin sama anak saya bilang jangan terlalu keras, enggak kok Omai, oh ya sudah gitu. Saya backup, nggak mau yang harus terlalu turut campur yang untuk itu gitu. Sesering apa Omai barengan sama Dika? Saya itu ketemu cucu saya, let's say ya bisa ketemu cucu saya seminggu 3 kali, bisa 2 minggu cuman sekali, bisa cuman seminggu sekali, tapi begitu cucu saya sudah ada di rumah saya, segala macam kerjaan, segala macam kamera atau apa yang di rumah itu akan saya tinggalkan. Saya akan benar-benar berikan waktu saya untuk cucu saya gitu. Omai, maaf ya. Ya monggo. Omai single parent. Iya. Dika juga single parent. Mamanya single parent, iya. Kemudian hadirlah Dika. Iya. Arti keluarga sehingga supaya Omai dan juga merasa ini tetap adalah keluarga yang utuh. Iya. Gimana ya? Saya itu sekarang sudah tidak mikir kayak keluarga yang utuh gitu. Karena memang anak saya sudah punya rumah sendiri. Coming soon 3 tahun lagi mereka akan pindah ke Jakarta. Karena cucu saya akan sekolah di Jakarta. Jadi yang bisa saya lakukan itu bukan berpikir tentang keluarga yang utuh lagi. Cuman dari jauh, dari dekat, dari manapun saya hanya mendoakan yang terbaik buat mereka gitu. Kalau sebisa mungkin saya akan berada di belakang anak saya untuk menjalani hidupnya, menjalani hari-harinya itu yang saya lakukan setiap hari sekarang. Omai itu pernah berada di posisi Dika Di posisi sebagai seorang single fighter. Dias anak saya. Iya, sorry maaf, di posisi Dias. Ya. Pernah berada di posisi dia sebagai seorang single fighter. Iya. Ketakutan Omai, kok Omas? Iya, Omai. Ketakutan Omai. Itu tadi kamu ngomong kuda liar jadi kuda hitam ya. Ketakutan Omai, maaf, ketakutan Omai. Apa ketakutan Omai tersebut? Dulu tuh saya nggak pernah takut sebenarnya, tapi saya tuh pernah di masa saat terpuruk-terpuruknya lah, semuanya kayak terasa gelap. Saya tuh pernah bertanya sama Gusti Allah, pernah. Emang hidup segininya, itu pernah. Dulu ya dulu. Dulu pada saat umur 17 tahun. Kalau takut enggak ada, tapi saking gelapnya itu hidup itu. Saya pernah juga gendong anak saya, pakai gendongan tuh, saya lilit leher saya itu sudah pernah kayak gitu. Kita kayak gitu dulu waktu umur 17 tahun Umi. Saya tanya sama Gusti Allah, emang hidup segininya itu pernah? Banget. Tidak ada jawaban, tapi saya terus searching, saya terus mencari. Akhirnya jawaban itu saya temukan sekitar 4 tahun, 5 tahun ke belakang. Semuanya terjawab, enaknya punya anak di usia muda, punya cucu di usia muda. Sekarang saya free, umur saya kayak umur 17 tahun lagi, bisa ini, bisa itu. Tapi bedanya itu sekarang dompetnya tebel gitu. Alhamdulillah. Iya. Omai, dari Dika Omai belajar apa sih dari anak sendiri? Jadi saya itu dulu Dari Dias, maaf dari Dias. anak saya itu bijak sekali, anak saya itu bijak, anak saya itu sabar. Jadi dari Dias itu sekarang saya itu lebih calm down. Saya lebih melihat sesuatu tuh nggak yang gerusa-gerusu. Kalau dulu kan ada apa gerusa-gerusu negatif. Dulu belum punya anak beda ya Mbak. Nggih. Kalau sekarang itu ngeliat apa-apa lebih oh harus gini, harus gitu. Pokoknya tanpa ada rem di sebelah saya kayak ada rem aja gitu. Lebih kalem, Nggih. termasuk mereview makanan. Kemarin kita mau kasih lihat ya, cara Omai mereview makanan sekarang kata netizen dibilang lebih bijak ya. Dibandingkan dulu-dulu. Termasuk Iya. ketika mereview, apa ini kayak bantal ya? Kue donat. Kue Sabar, donat. sabar. Oh dading. Donatnya siapa? Pingkan Mambo, selamat pagi Pingkan Mambo. Ini di review sama Oma ini.
Tapi aku suka memang Tapi dari kamu dulu, mereview. enggak, tapi dari dulu Mbak Farida Ya. Nurhan ini kalau misalkan nge-review itu selalu bijak kok. Bagus kan reviewnya? Ada masukannya. Selalu ada masukan juga. Ada solusinya juga. Iya, kan. enggak kayak wajahnya. orang-orang yang nge-review asal. Iya. Oke, kalau buat donatnya Pingkan Mambo, lebih banyak pujian atau lebih banyak masukannya? Lebih banyak mereviewnya, menunjukkan teksturnya, terus semuanya saya masukkan. Di akhir video saya support Mbak Pingkan, terus di awal video benar-benar saya datang ke tempat beliau tinggal, karena beberapa influencer itu mereview beberapa jam setelahnya. Dikirim. Saya kan pecinta donat, Iya. jadi donat itu enaknya dimakan memang 1 jam setelah dimasak atau langsung panas-panas. Iya. Makanya saya langsung datang ke rumahnya dia dalam kondisi saya sedang pilek gitu. Oke. Panas-panas Hanya lagi, biar panas-panas. biar fair buat Mbak Pingkannya, begitu sudah dikasih ke saya langsung review di sana. Enak. Oke. Ya, saya juga bilang di dalam video bahwa itu tidak ada yang salah dengan rasanya. Memang tidak ada yang salah, cuman saja kalau bentuknya donat harusnya rasanya donat gitu, Ya. atau entah itu donat kampung lah atau donat modern, donat Emang itu baru-baru rasanya gitu. apa? Jadi menurut saya ya, menurut lidah saya ya, karena teksturnya itu padat, terus greasy, berminyak gitu, itu lebih ke odading gitu. Kue bantal. Kue bantal yang pernah viral di Bandung, tapi jangan salah, odading itu Enak juga Enak kok. juga. enak, bukan tidak enak, cuman Ya. rasanya itu bukan donat gitu. Mungkin itu ya donat ala Pingkan Mambo. Nah itu dia, terus saya juga memuji sekarang boxnya Ya. sudah bukan yang kayak Kardus putih kemarin, lagi. iya, yang kayak gitu-gitu Oke. itu sudah saya Lebih berikan cantik pujian ya, Omay, juga, lebih lebih cantik. cantik. Udah, apa buat Mbak Pingkan Mambo kesini dong bawa donat ya. Nanti kita pesen deh Oh besok ya. Pingkan Mambo besok Oke, sini bawa donat oke. supaya kita Ya, cobain ya. juga Iya, bawa donatnya biar donat. lebih Kemarin fair saya juga ajak rasanya review, di sini. kemarin saya ajak review bareng dengan saya, soalnya Ya. saya sudah pernah ketemu Mbak Pingkan Iya, Mambo iya. beberapa tahun yang lalu datang ke apartemenku. Ini saya ajak review bareng gitu. Saya ajak review bareng, tapi memang budgetnya nggak masuk di manajerku gitu. Oh iya, budgetnya memang lumayan ya. Oke, kita mau kasih lihat. Ini ada satu artikel tentang Pingkan Mambo. Donatnya lumayan cukup Iya. mahal juga untuk ukuran donat. Maaf ya Pingkan Mambo kalau aku bilang cukup mahal. Karena idealnya banyak juga donat yang harganya di bawah ini ya. Iya. Heboh donat Pingkan Mambo seharga Rp200.000 jadi bahan julid netizen. Farida Nurhan berikan semangat. Tapi balik lagi ya, setiap pedagang mereka berhak untuk Berhak. menentukan harganya Betul. masing-masing. Iya. Kalau kata Cimehong, kalau orang bilang 200.000 mahar itu berarti kau mendang-mending. Iya betul. Kalau mau-mau yang punya aja. duit, Iya. nggak akan bilang mahal. Aku kalau ngomong harga sih terserah ya. Mau berapa? Donatnya mau berapa? Mau 30.000 dapat 12 Betul, piece. betul, Bisa. betul. Bikin dari batu tuh donat. Oke, 200.000 menurut Farida Nurhan, kamu kan udah ngerasain. Iya. Gimana tanggapan 200.000 dengan apa yang dibikin oleh Pingkan Mambo donatnya? Nah itu dia memang salah satu standar saya mereview makanan itu adalah harganya. Kalau harganya mungkin itu 5.000 atau 6.000 atau standarnya donat yang saya makan itu Biasa standar donat harganya berapa? 8.000, 7.500. Ya, oke. Ada donat yang saya suka itu harganya 14.000 tapi itu enak banget sudah. Ini kayak satunya rasanya berapa kayak kalau gitu gitu? ya. Kalau ini harganya 16.000, 6,666. Oke, 17.000 berarti ya? Iya sekitar segitu. 17.000. Jadi wajar sekali sebagai food vlogger saya itu mereviewnya sedikit detail karena harga persatuannya itu 16.000 gitu loh. Jadi saya lihat dari packagingnya, saya lihat dari bentuknya, yang di dalam itu ada lubangnya, ada yang enggak. Saya juga kasih tahu toppingnya itu berantakan toppingnya. Tapi saya juga bilang mungkin karena Mbak Pingkan mengerjakannya sendirian, first Iya. live jadi enggak apa-apa gitu. Baru belajar juga ya. Iya, Oke, jadi kayak harga 200.000 kemahalan atau? Menurut saya sih pricey Oh, untuk kemahalan harga ya? donat karena saya pecinta donat dari segala macam donat yang sudah saya rasakan si pricey, tapi ya itu kembali lagi hanya Mbak Pingkan untuk menentukan harga. Ya, balik lagi kan dia punya brand Pingkan Mambo, Ya. donat Pingkan Mambo gitu kan ya. Buat Pingkan Mambo semangat ya, besok kita cobain donatnya, jangan lupa donatnya di bawah supaya kita bisa icipin Iya, juga please donatnya. bawa. semua. Iya. Semangat Pingkan Mambo jualannya ya. Buat Omay kan sekarang jadi hostnya bikin lapar ya kan. Coba dong. Bikin lapar ini sekarang lagi ulang tahun yang ke-6. Silakan mau memberikan ucapan apa? Kita tantang kamu untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bikin Lapar yang Boleh. ke-6. Bikin lapar, terima kasih sudah memberikan kesempatan buat Omay untuk menjadi salah satu hostnya. Omay senang sekali. Ini adalah momen yang Omay tunggu-tunggu setelah 10 tahun menjadi food vlogger. Akhirnya bisa masuk dalam timnya Bikin Lapar. Selamat ulang tahun buat Bikin Lapar yang ke-6. Semoga acaranya tambah wow, semoga ratingnya tambah naik dan bisa membuat menciptakan makanan tontonan yang semakin gong. Amin. Ya, si paling dong bikin lapar kita masih lihat yang satu ini ulang tahun bikin lapar yang ke-6.